bisa jelas dengernya ya? Bisa. Oke, insya Allah pagi ini kita akan mulai kuliah sistem saraf perifer. Kalau yang sistem saraf pusat kemarin sudah dapat atau belum? Sudah kuliah dengan dokter mana? Sudah. Yang tentang otak dan medula spinalis? Sudah ya? Sistem saraf pusat sudah atau belum? Kok ada yang wajah-wajahnya kok meragukan? Sudah ya, hari apa kuliahnya? Kamis ya? Oke, berarti kan sudah tahu basicnya yang apa yang akan disampaikan, karena nanti saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Nana. Maaf ya, ini bukan berarti narsis, jadi mungkin bisa dimulai dengan perkenalan, karena tidak hanya sekali dua kali tapi sering banget saya itu keliru dengan Dr. Mutmainah yang dari histologi. Jadi bahkan saat saya masih sekolah, saya baru saja pulang S3, itu masih sekolah di Melbourne, itu di WA, dok skripsi, dok tutorial, dok besok skilet gitu. Jadi ini saya tidak pernah pakai slide ini, tapi saya merasa perlu mulai sekarang memperkenalkan diri sendiri supaya tidak keliru dengan Dr. Mutmainah yang histo ya. Jadi nama Mutmainah sama, hanya Mutmainah saja. Kalau dokternya histo, beliau M+ ya. Kalau dokter Mutmainah histo itu kan M+, kalau saya Master of Neuroscience. Jadi saya S2 S3 memang fokusnya di neuroscience ya. Mudah-mudahan setelah ini nanti, karena kan saya akan di anatomi seterusnya insya Allah, mudah-mudahan tidak keliru lagi ya, karena kalau ada paket surat apa itu yang dari terbut ke anatomi yang punya saya bisa juga nyasar ke histo ya. Jadi ingat-ingat ini Mutmainah yang junior ya, yang junior. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan belajar tentang sistem saraf perifer ya, sistema nervosa perifericum. Oke, jadi kita mulai dengan mungkin perbedaan antara sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer dulu ya. Ada yang bisa menjelaskan sistem saraf pusat itu apa? Sistem saraf pusat, ada yang tahu? Gak salah juga, gak apa-apa kok. Sistem saraf pusat terdiri dari apa dek? Organnya apa? Jangan malu-malu. Sudah asistensian ya? Sudah asistensian, sudah dapat kuliahnya Dr. Nanang, berarti kalau saya tanya harusnya bisa. Sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer, apa bedanya? Mungkin dari sisi strukturnya, mungkin dari sisi fungsinya. Kalau dari sisi strukturnya, sistem saraf pusat apa deh? Terdiri dari otak dan medula spinalis. Oke. Kalau dari segi strukturnya, sistem saraf tepi, Anda yang sudah tahu apa saja yang termasuk di dalamnya? Sekarang sistem saraf pusat itu fungsinya apa? Fungsinya apa? Contoh, kalian kuliah, saya ngomong, dengar kan? Kok bisa dengar? Kok bisa dengar? Karena ada input sensoris berupa suara yang didengarkan oleh reseptor di telinga, lalu diantarkan ke otak, ke pusat pendengaran di otak, lalu kita paham bahwa saya bersuara, yang dikatakan adalah ini. Terus kalian mencatat, oh saya mengatakan sesuatu, ada yang belum diketahui atau hal yang baru yang diketahui yang pengen dicatat. Terus tangan kalian mencatat, menulis di buku, di laptop, di HP dan sebagainya.
panggil berarti. Kita bikin kuliahnya fun, jangan tegang ya. Oke. Jangan tegang, nanti saya jadi gak enak kuliahnya kalau pada tegang ya. Amelia. Amelia Septianingsih Putri, mana Amelia? Mana Amel? Oke, ya gimana deh? Fungsi sistem saraf pusat apa dong? Saya tunggu ya. Fungsinya apa? Oke, ini sistem saraf pusat ya. CNS, karena saya nulisnya CNS begitu ya. Central Nervous System. Kekecilan enggak ya? Jadi kalau kekecilan mohon maaf, nasib yang duduk di belakang ya. Ini kenapa banyak hitam-hitam begini sih? Central Nervous System ya. Central Nervous System. Tadi saya bilang ada input sensoris sini ya. Sensory input. Dia menerima nggak? Dia menerima. Lalu di sini diolah. Lalu di sini nanti akan diberikan respon, ya, respons motorik. Misalkan tiba-tiba ada yang masuk ke makanan di sini, ada makanan di piring. Lalu kalian melihat makanan itu, kalian begitu melihat ada sensasi, sensori input dari penglihatan, ada mungkin baunya, ada input dari penciuman yang semuanya diterima oleh hidung dan juga mata, lalu masuk ke otak. Di situ diproses, ya. Otak berusaha mengingat-ingat, aku kenal nggak ya makanan ini, aku pernah makan nggak ya, ini makanan apa sih? Jadi di otak itu nanti akan diproses apakah dulu sudah pernah ada memori yang terekam tentang makanan itu ya, past memories, kemudian juga dikaitkan dengan recent memories yang baru-baru aja. Di situ diproses, ini kayaknya makanan dari Ambon deh, kayaknya aku pernah makan deh, kayaknya namanya ini deh, gitu ya. Jadi itu semua diproses di otak, ya, diproses, diasosiasikan dan sebagainya. Disitulah di sistem saraf pusat, informasi yang masuk, sensory input, di sini diolah, dibanding-bandingkan dengan memori yang sudah ada, mungkin yang dulu, atau kalau memang itu benar-benar sesuatu yang baru, berarti informasi yang baru itu yang diproses, ya, di sini di dalam sistem saraf pusat. Lalu sudah diputuskan bahwa oh, aku mau makan makanan ini. Jadi kita akan ada perintah dari otak untuk tanganku ngambil makanan, lalu dimakan, ya. Jadi apa intinya? Sistem saraf pusat itu apa intinya? Fungsinya satu, menerima input sensoris, semua yang sensory input yang masuk akan diterima di otak, di sistem saraf pusat. Lalu di situ diproses, ya, diproses, dikaitkan dengan mungkin data-data yang sudah tersimpan dan sebagainya, ya. Kemudian diputuskan, aku mau ngapain nih dengan semua informasi yang sudah saya proses ini, aku mau ngapain? Oh, aku mau makan. Maka ada motor output yang dialamatkan. Jadi dia menerima input, sensasi, diproses di situ, ditentukan dia mau ngapain sehingga keluar suatu respon motorik, ya. Nah, di sini gambar saya jelek, selalu tidak dikritik. Jadi disinilah di otak dan di medula spinalis ini adalah central nervous system, struktur yang berperan penting untuk melakukan fungsi tersebut, ya. Kemudian semua saraf yang keluar dari keduanya, dari sini dan dari sini, yang fungsinya apa?
sensoris atau mengantarkan rangsang motorik. Itulah fungsi dari sistem saraf tepi, ya. Jadi kalau sistem saraf pusat itu tadi apa? Otak dan medula spinalis, fungsinya dia menerima sensasi rangsang sensorik, memprosesnya, memutuskan apa yang akan dilakukan, dan memberikan respon motorik. Yang mengantarkan rangsang sensoris dan mengantarkan rangsang motorik itu tugasnya sistem saraf perifer. Paham? Ya. Kalau sistem saraf pusat itu otaknya dan medula spinalisnya, kalau sistem saraf tepi berarti saraf-saraf yang keluar dari keduanya, yang keluar dari otak dan yang keluar dari medula spinalis. Jelas sampai sini? Oke. Ini HPU ya. Saya nyari pointer. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang sistem saraf tapi tadi kan dia ada yang sensoris, ada yang motoris. Sekarang kalau kita lihat sensorisnya, ada sensasi-sensasi yang sifatnya spesial, ada yang sifatnya umum atau general, ya. Misalnya, kalau spesial itu contohnya apa? Sensasi apa? Apa? Contohnya apa? Amel belum jawab. Contoh yang spesial apa? Contoh rangsang sensoris yang spesial apa? Misalnya, jangan diam-diaman, saya nggak dengar. Pengecapan. Oke, pengecapan, taste, ya. Kenapa dia spesial? Bisa nggak taste lewat telinga? Bisa nggak taste lewat mata? Nggak. Jadi dia spesifik, hanya organ itu yang bisa melakukan. Mata itu juga spesifik, ya. Sorry, rangsangnya berarti rangsang penglihatan. Rangsangnya rangsang penciuman. Bisa nggak mencium dengan telinga? Nggak. Jadi spesifik di sini dia datang dari organ-organ tertentu saja. Nggak bisa fungsinya digantikan oleh fungsi yang lain. Kalau misalkan apa namanya, sentuh, rangsangan sentuh, rangsangan nyeri, dia umum atau khusus? Umum, karena dia bisa terjadi dimanapun, ya. Sakit bisa di lidah, sakit bisa di kulit telinga, sakit bisa di perut, sakit bisa di kaki, sakit bisa di tangan. Raba, sentuh, bisa di banyak organ, bisa di mana-mana. Tapi kalau dia rangsangan yang sifatnya spesifik, dia hanya di organ-organ tertentu yang punya, ya. Di situ paham, ya. Terus kalau misalkan yang general, apalagi misalnya raba, sentuh, tekan, terus apa lagi? Dari mana? Kalau rangsang yang general ini biasanya dari mana? Boleh, oke, ya. Terus mungkin jaringan di bawahnya, ya, jaringan suputan bisa. Terus apa lagi? Intinya dia dari superficial tubuh, ya. Bisa juga dari mana? Yang sifatnya umum, selain dari bagian permukaan tubuh seperti kulit dan jaringan di bawahnya. Bisa juga dia dari sistem lokomotor tubuh, ya, misalnya dari persendian, ya, ligamen-ligamen yang di persendian. Itu juga termasuk. Jadi seperti rangsangan proprioceptif, ya. Nah, dari situ berbicara tentang misalkan rangsangan yang dari proprioceptif, ya, kita bisa dapat informasi tentang misalnya posisi tubuh. Bisa tahu dengan pasti di mana hidung, di mana tangan, di mana telinga. Karena kita ada sensasi yang berasal dari organ-organ sistem lokomotor dan proprioceptif tadi, ya. Misalnya nih, walaupun kalian matanya terpejam, terus saya minta untuk kayak gini,
ujung jarinya. Bisa nggak kalian kerjakan? Walaupun merem, ya. Walaupun merem. Kenapa? Karena di sini ada juga rangsangan proprioseptif yang menunjukkan posisi dari organ tertentu, dari misalkan di sini ujung jari kita yang dikalkulasi di sini oleh otak ya. Oh, ini posisinya di sini, berarti kalau aku mau mau menyentuh tuh harus di sini. Coba bayangkan kalau misalkan kamu merem, terus coba kamu sentuh ujung jarinya teman yang di sampingmu. Kamu tahu nggak? Tahu bedanya? Ya. Kalau punya kita sendiri walaupun merem, oh di sini. Karena apa? Karena ada informasi yang diantarkan ke otak kita yang menunjukkan di mana posisi tangan kita. Ya. That's why. Oke. Terus sekarang yang efferent yang motorik. Kalau yang motorik ini, dia secara fungsional dia akan dibagi menjadi yang sifatnya somatomotorik dan yang sifatnya otonom. Somatomotorik atau somatic motor response. Intinya dia adalah respon motorik dari area-area somatik, ya. Kalau otonom itu dia tidak disadari, di luar kendali atau kontrol kita. Sedangkan kalau yang somatomotorik itu di bawah kendali kita. Misalnya otot-otot skelet, ya. Kalau ada yang rame di sana misalnya, dan saya marah dan saya tidak bisa mengendalikan diri, lalu saya secara sadar saya pengen mau tak lempar ke sana, ya. Itu secara sadar saya memerintahkan ke otot skelet di sini untuk saya lempar spidol ke sana. Saya pengen bicep saya kontraksi, muskulus bicep ini kan otot skelet, ya, dia somatik. Jadi mau kontraksi, saya kontraksikan. Tapi gimana dengan otot-otot yang di GI tract, gastrointestinal tract, yang di perut, otot-otot yang di jantung, otot-otot yang di kelenjar? Bisa nggak disuruh misalnya habis makan masuk sampai ke lambung, gaster? Saya berusaha untuk memakai istilah anatomi ya. Gaster ke intestinum, bisa nggak diperintahkan? Intestinum jangan dicerna dulu makanannya. Ini saya mau puasa biar bisa awet sampai besok. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Itulah bedanya. Jadi ada yang sifatnya di bawah kontrol kita, ada yang sifatnya tidak di bawah kendali kita. Kalau misalkan tadi tiba-tiba ada makan belum sarapan ya, kan tadi belum sarapan semua nih katanya. Terus ada yang bawa pizza di sini, baunya udah tercium kemana-mana. Tiba-tiba aja kita langsung di sini tuh salivasi. Kita perintah nggak kan? Tiba-tiba aja dia sistem saraf, karena kita memang pengen makan, kita lapar, otot saraf otonomi kita secara tidak kita sadari melakukan aktivitasnya, yaitu menyebabkan salivasi, ya. Jadi itu intinya. Kalau sensasi sensorik, apakah juga semuanya kita sadari? Sadar nggak? Adakah sensasi sensorik yang juga tidak kita sadari? Adakah? Banyak yang kita sadari, tapi ada juga yang tidak kita sadari, ya. Misalnya, kalau kita ada perubahan tekanan darah di dalam tubuh kita, kemudian itu salah satunya ya, itu tidak kita sadari juga bahwa oh ternyata tekanan darah kita itu fluktuatif, tidak mungkin dia bisa naik turun dan tidak kita sadari. Ada juga itu sensasi. Kalau kalian ingat mungkin di sinus karotikus itu ada reseptor yang dia akan mengatur tekanan darah, dan kalian nggak menyadarinya kan, tapi ada perubahan dari mungkin tekanan darah yang sebenarnya itu adalah sensasi yang diantarkan ke di sistem saraf kita, tapi tidak kita sadari. Nah, apa nih organ apa nih, bagian otak mana yang membuat kita sadar akan sensasi
sensasi yang kita rasakan? Bagian otak mana yang bertanggung jawab? Jadi kalau ada sensasi sensorik yang masuk ke bagian ini, kita jadi paham, kita jadi tahu bahwa oh, this is happening. Kemana? Ada rangsang yang mungkin tidak sampai ke pusat kesadaran kita, ada yang sampai. Bagaimana kita menyadari bahwa gula itu rasanya manis? Karena dia sampai di korteks, ya, gustatoria yang di pusat pengucapan yang di korteks. Jadi di mana pusatnya kita menyadari bahwa ada rangsang yang masuk ke tubuh kita? Dari itu sudah saya kasih hint. Apa? Korteks, ya. Jadi kalau dia sampai ke korteks, maka kita sensasi itu akan kita sadari. Kalau dia nggak sampai ke korteks, kita nggak akan menyadari sensasi itu, ya. Terus, kok nggak kelihatan deh? Yang di bawah, kurang ke bawah. Oke deh. Kalau untuk yang otonom nanti dibagi lagi menjadi saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Ini mungkin juga sudah paham karena sudah asistensian. Jadi kalau saya tanya bedanya simpatis dan parasimpatis mungkin juga bisa menjawab, ya. Agnes, mana Agnes? Ya. Jadi simpatis sama parasimpatis biasanya mereka akan teraktivasi pada kondisi apa deh? Kalau simpatis dia pada kondisi ini. Keras deh, gak dengar deh. Apa? Malu-malu kok kayaknya ini. Malu atau gimana? Simpatis dia akan teraktivasi pada kondisi apa? Kondisi apa? Jadi kalau misalkan ada kondisi, tadi saya dengar seruing ada yang bilang stres katanya, ya. Jadi kalau ada kondisi stres, intinya kita pada posisi harus mempertahankan hidup untuk fight atau flight, ya, fight atau flight. Jadi di situ sistem parasimpatis akan teraktivasi. Sementara sistem parasimpatis itu pada saat apa deh? Ada yang tahu? Rest and relax atau breathe and digest, ya. Jadi kalau kita relax, kita mau digesti dan sebagainya, itu parasimpatisnya yang lebih terpacu. Nah sekarang, ini nggak kelihatan juga di situ, terlalu bawah ya, nggak bisa dibawahin sedikit ya. Jadi kalau dilihat juga dari asal muasal rambut sarafnya, ada yang sifatnya yang somatik, ada yang sifatnya visceral. Somatik yang seperti apa deh? Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Kapan sistem suatu saraf itu disebut dia itu asalnya dari organ-organ somatik? Kapan dia dianggap dia organ-organ visceral? Sifatnya somatik dan sifatnya visceral. Avenetus Immanuel. Ya. Jadi saraf ada yang dia menginervasi atau berasal dari organ-organ somatik, ada yang dari organ-organ visceral. Bisa diberi contoh kalau somatik itu apa, kalau visceral itu apa? Ayo, panggilannya siapa? Atau siapa yang mau deh? Siapa yang mau menjelaskan yang somatik atau yang visceral? Yang di depan?
buka lagi catatannya. Jadi kalau organ-organ apa namanya yang misalnya seperti kulit, ya tadi saya bilang dari permukaan tubuh ya, kulit atau organ-organ derivat dari ektoderm ya, mata, telinga, apalagi banyak ya, derivat-derivat ektoderm banyak. Itu dia somatik, istilahnya dia somatik dari body wall ya, kulit, otot skelet, kemudian mata, telinga, dan beberapa derivat-derivat ektoderm yang lain. Kalau dia sifatnya asal muasalnya itu dari apa namanya endoderm misalnya, derivat endoderm, itu dia kategorinya visceral. Atau dia memang dari organ-organ viscera kita, baik yang intraabdominal atau yang intratorakal, ya, mulai dari apa namanya pencernaan, ya. Nah itu dia viscera sifatnya, ya. Jadi kalau nanti misalkan mungkin pas asistensian ada contoh, oh komponen fungsi saraf yang dituju ini apa? Apakah dia somatik, apakah dia visceral, ya? Apakah dia sensoris, apakah dia motoris, apakah dia spesial atau general, itu harus paham. Oke, paham ya sampai situ ya? Kok saya jadi lupa di mana naruh ini ya? Oke, sekarang kita masuk ke saraf-sarafnya ya. Jadi sistem saraf tepi karena dia adalah saraf yang keluar dari otak dan juga medula spinalis, maka semua semua saraf yang keluar dari sini ini disebut nervus cranialis, ini jumlahnya ada 12 pasang. Kemudian nervis spinalis karena dia keluar dari medula spinalis ada 31 pasang ya. Secara fungsi sudah kita bicarakan tadi, ada yang sifatnya otonom, ada yang sifatnya somatik. Yang somatik adalah yang kita sadari, kemudian yang otonom adalah yang tidak kita sadari. Ini juga nggak kelihatan lagi. Oke deh, nggak apa-apa deh. Ini beberapa istilah yang tadi kita bicarakan di awal ya. Jadi kalau dia sensorik berarti afferent, kalau efferent berarti dia motorik, kemudian dia bisa general, bisa juga spesial ya. Spesial itu bisa dari organ-organ spesial organ sense ya, mata, telinga dan sebagainya. Plus ini ada yang namanya derivat dari arcus brachialis atau arcus pharyngealis. Nanti ada beberapa otot yang termasuk di sini. Jadi kalau ada sensasi dari situ, itu termasuk spesial dan dia juga dikategorikan visceral. Ya. Contohnya apa? Misalkan musculus mastikasi untuk mastikasi, kemudian sternocleidomastoideus yang di faring dan sebagainya. Ya. Ada yang kita sadari, ada yang tidak kita sadari secara origin biologisnya, ada yang somatik, ada yang visceral. Ini adalah organ-organ tadi yang saya sampaikan yang brachimetrik, yang dia kategorinya itu di situ dia spesial dan dia juga termasuk dihitungnya dia bukan somatik tapi dia visceral ya. Ada banyak, ada cabang-cabangnya banyak. Ini terutama adalah otot-otot yang ada di kepala dan juga di leher ya, ini sternocleidomastoideus ini. Jadi di kepala dan leher ini termasuk spesial dan dia termasuk visceral juga. Oke. Sekarang contoh ya. Ini mungkin secara cepat kita bisa melihat komponen fungsi dari nervus spinalis secara umum ya. Jadi ada yang sifatnya, misalnya dia sifatnya general atau somatik, baik dia afferent atau efferent. Totalnya ada 7, nanti bisa dilihat sendiri, contoh-contohnya bisa dipahami. Ada yang spesial, nggak ada spesial, somatik, efferent nggak ada ya. Efferent itu biasanya kan dia kan kontraksi otot atau sekresi kelenjar
2/3 posterior atau di 2/3 anterior, ya. Sarafnya kan beda ya. Di sini dia saraf ke-7, di sini saraf ke-9 ya. Lalu dia akan dibawa ke sini, dia sinaps di nukleus di batang otak, kemudian dia naik lagi ke atas, dia akan menuju korteks untuk pengecapan, ya. Nah, di sini apa kira-kira komponen fungsinya? Pertama, nggak kelihatan deh di bawah. Mana dong? Nggak kelihatan. Jadi dia di sini ini tulisannya A deh, afferent, karena dia sensasinya dia adalah sensoris, ya. Maka dia di sini afferent. Tulis aja deh. Repot berarti. Oke, ya. Jadi di sini dia adalah afferent karena dia adalah sensorik. Lalu apa lagi? Dia apa namanya? Sensasinya itu spesial atau general? Spesial, ya, karena dia adalah pengecapan, dia hanya bisa dilakukan oleh lidah. Ada organ sel-sel khusus di lidah. Jadi dia adalah spesial. Kemudian dia termasuk organnya, organ-organ somatis, sel biologisnya somatis atau visceral. Visceral. Maka dia di sini spesial, visceral, afferent, ya. Jadi kalau ditanya komponen fungsi dari di sini tadi nervus berapa? 9, ya. Komponen fungsi dari saraf yang di sini saraf 9 yang membawa sensasi rasa dari organ yang ditunjuk itu bersifat apa? Spesial, visceral, afferent. Sama halnya dengan yang di sini. Ini nervus 7. Nervus 7 di sepertiga posterior lidah. Dia afferent, membawa sensasi pengecapan. Dia di sini termasuk visceral organnya. Kemudian sensasinya, rangsangannya dia spesial karena pengecapan. Berarti nervus 7 yang di sini komponennya adalah spesial, visceral, afferent. Nervus 7 juga punya banyak komponen fungsi yang lain karena dia nanti akan menginervasi otot-otot mimik, ya, yang di wajah. Nah, itu nanti dia komponen fungsinya beda lagi. Jadi dia bisa punya lebih dari satu komponen fungsi. Sekarang contoh yang ini. Bagaimana dengan rasa sakit di sini misalkan, atau rasa raba di sini? Apa komponen fungsinya? Jadi dia rasa sakit, rasa nyeri atau rasa tekan di sini. Komponennya berarti dia sensorik atau motorik? Sensorik, ya, berarti dia afferent. Kemudian sifat rangsangannya general atau spesial? General, ya. Raba, tekan, sentuh, nyeri, suhu, ya, temperatur, itu semua general. Kemudian di sini dia apakah somatik atau visceral? Somatik, ya, kulit, permukaan tubuh itu apa namanya? Dia somatik, ya, dari somit atau body wall, ya. Jadi dia komponennya adalah general, somatik, afferent. Di sini saraf yang berfungsi itu dari nervus yang ke-5, ya. Jadi komponen fungsi nervus 5 di sini yang membawa rangsang nyeri misalnya, berarti dia adalah somatik, general, somatik, afferent. Oke. Sekarang contoh yang motorik output. Ini, oke. Jadi di sini ada nukleus yang namanya nukleus salivatorius superior. Lalu dia akan memberikan cabang aksonnya di sini ke ganglion submandibularis, ya. Lalu dia akan menginervasi dua ini kelenjar apa namanya, ya, untuk pencernaan, ya, submandibularis dan sublingualis. Jadi di sini dia akan memberikan efek sekresi di
mau mencoba angkat tangan. Ya, yang mau mencoba angkat tangan. Kalau benar saya kasih buku. Ini buku kumpulan cerita dari para mahasiswa dan warga negara Indonesia yang di Australia. Tentang lika-liku hidup di sana, cerita mereka saat kuliah dan saat tinggal di sana ini. Ya, siapa yang mau nyoba? Ini siapa tahu setelah baca ini terus terinspirasi besok aku juga mau kuliah di Australia. Siapa tahu? Ya, waktunya nggak banyak, jadi tidak usah berlama-lama. Ayo siapa? Sehabis waktunya nanti materinya yang lain nggak terselesaikan. Oke, apa deh? Komponennya berdiri, 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 berdiri. Ayo berdiri. Oh ya, komponen fungsi dari nervous ini nervous berapa ini? Ayo. Ini kode Tiffany. Berapa? Intinya gini, saraf ini, whatever sarafnya apa ya? Kalau ada yang tahu kasih tahu dong. Ini dia membawa rangsang untuk sekresi dari kelenjar submandibularis dan sublingual. Komponen fungsinya apa? Dia kan menyuruh kelenjarnya memproduksi sekret untuk pencernaan, ya, untuk bantu pencernaan di kelenjar ini. Berarti dia sensorik atau motorik? Dia menyuruh kelenjarnya untuk mengeluarkan motorik. Berarti dia afferent atau afferent? Efferent. Dapat dulu satu efferent, ya. Kemudian organnya termasuk somatik atau viscera kategorinya? Viscera. Berarti dia efferent, dia viscera. General atau spesial? Dia yang lain. General, ya. Karena nggak ada motorik yang spesial tadi atau dia. Nanti dia komponen fungsinya adalah yang keras. GVE. Singkatannya General Visceral Efferent. Oke, kita lihat. Betul ya? Jadi kalau dia itu ini ya, ini dari nucleus salivarius superior, kemudian ini cabang dari nervus 7 ya, berarti Tiffany, kemudian menyuruh glandulanya untuk memproduksi sekretnya, itu adalah sifatnya general visceral efferent. Hal yang sama juga ke ini dari ini kalau yang ke glandula lakrimal juga sama ya. Jadi nanti dia disuruh memproduksi mensekresi cairan di kelenjar tersebut. Oke deh, bukunya silakan. Sini dong. Ya. Ya, ini ada postcardnya. Nervi cranialis ada 12 pasang ya. 2 diantaranya dia keluar dari forebrain, kemudian yang 1 dan 2 ya, kemudian ini 3 dan 4 itu di midbrain atau di mesencephalon. 5 sampai 12 dia di hindbrain ya, dan di sepanjang batang otak ya, trunkus
Jadi kalau nukleus itu kita bisa temukan di sistem saraf pusat, kalau ganglion itu di sistem saraf perifer ya. Oke, sekarang kita lihat ya. Ini sel saraf atau neuron, dia kan ada sel neuron. Neuron itu dia ada badan selnya ya, ada badan selnya, kemudian ada aksonnya atau serabut sarafnya. Nah, di sistem saraf pusat itu ini kok nyala nggak ya? Jadi kalau di sistem saraf pusat itu kita bisa lihat nanti di sini, ini misalkan ada badan ada sel-sel badan sel ya, badan sel dari neuron ini dia di sini ada kumpulan badan sel, semuanya dia akan mengeluarkan aksonnya, akson. Nah kalau dia di sistem saraf pusat, ini namanya dia kumpulan badan-badan sel, itu namanya nukleus. Tetapi kalau dia di perifer, maka di sini dia namanya adalah ganglion. Ganglion. Apakah ada kumpulan badan-badan sel saraf lagi di otak selain di nukleus? Siapa namamu, Dek? Siapa namamu? Iya. Nur Aziza. Nggak ada ya. Jadi tidak ada badan sel neuron yang mengumpul di suatu tempat di otak selain di nukleus. Ada nggak? Menurutmu nggak ada ya? Oke, nggak masalah. Ada nggak? Katanya nukleus itu kumpulan dari sel-sel badan sel yang di saraf pusat. Ada nggak di tempat lain selain di nukleus? Ada nggak? Kalau korteks cerebri, Dek, kamu boleh main di luar kalau boleh. Ya, boleh loh, nggak masalah loh. Saya nggak ikut kuliah, saya tidak berdosa. Maksudnya tidak berdosa saya I'm fine ya, boleh. Tapi konsekuensi kuliah adalah menghormati yang kuliah dari yang berkuliah ya. Nggak kuliah juga nggak masalah, nggak akan saya coret ya. Jadi kalau kita lihat di sini, misalkan di sini ya, ini adalah nukleus dari nervus 3. Nukleus dari nervus oculomotorius. Kalau di sini misalkan kita gambar di sini ya. Misalkan ini di kumpulan badan sel neuron. Di sini ini adalah nukleus dari nervus 3. Dari sini keluar serabut saraf, aksonnya keluar semua yang mengumpul menjadi satu yang disebut nervus oculomotorius. Sama halnya dengan ini. Misalnya ini ya. 5, nervus 5. Di sini ada sekumpulan badan sel keluar akson. Nah, kumpulan aksonnya ini dia disebut nervus 5, nervus trigeminus. Jadi kalau nervus itu
badan sel saraf yang banyak. Jadi bukan hanya di nukleus kita bisa ketemu badan sel. Ini di mana nih? Badan-badan sel neuron ini di mana ini? Di korteks. Makanya korteks itu dia kelihatannya lebih grey ya, kalau lebih abu-abu atau lebih gelap dibandingkan substansia alba. Karena di substansia alba itu dia terdiri dari akson-akson yang kelihatan putih kan? Kalau di sini karena korteks itu banyak badan selnya, maka dia kelihatan abu-abu ya. Jadi dia disebutnya gray matter. Dari sini mungkin juga dari badan sel ini akan turun akson-akson, serabut-serabut. Nah, kalau di sini namanya apa? Kumpulan dari akson-akson ini di sini dan yang turun dari misalkan dari otak menuju ke bawah ke medula spinalis, kumpulan dari akson-akson ini jadi satu. Dia disebut traktus. Itu kalau dia dari bawah ke atas ya, up and down. Traktus di sisi saraf-saraf. Bisa nggak ini saraf-sarafnya ini misalkan dari aksonnya ini dari depan, misalkan dari frontal ke belakang. Jadi dia ke sini. Serabut-serabutnya ini dia disebut serabut komisura, itu dari kanan dan kiri atau di belahan yang berbeda ya. Kalau dia dari lebih dari frontal ke belakang, dia sering disebut serabut asosiasi ya. Jadi di sisi saraf pusat bisa ada traktus yang merupakan ini akson, kumpulan akson-akson yang keluar dari badan sel ini, traktus. Bisa dia aksonnya itu dia mungkin dia menuju belahan hemisfer yang lain, jadi serabut komisura. Misalnya corpus callosum contohnya. Bisa juga dia bisa menjadi serabut asosiasi. Ya. Oke. Itu kalau di sisi saraf pusat. Kalau di sisi saraf tepi, di sini ada badan-badan sel yang keluar, aksonnya dia akan menjadi nervus. Jadi nervus itu intinya adalah kumpulan akson-akson ya dari sini tadi yang membentuk saraf ya. Nervus di sisi saraf tepi. Oke. Sudah mulai pikun. Tanda-tanda awal demensia. Alhamdulillah. Oke, samping potongan tadi yang sudah saya sampaikan. Ini adalah tempat keluar-keluarnya dari nervus cranialis yang nanti bisa dibaca sendiri, nggak perlu saya lama-lama ya. Mungkin yang dijadikan yang khusus saja ini yang nervus 4 yang dia keluar dari bagian belakang ya, bagian dorsal dari rebus. Nah ini ya, mulai dari 1 nervus olfaktorius fungsinya untuk kita mulai dari sini. Oculomotor olfaktorius fungsinya saya tulis apa? Bukan, untuk apa? Yang membawa rangsan apa? Penciuman, menghidu. Terus nomor 2 ini nomor optikus. Apa deh? Penglihatan ya, jadi visual visual sense. Kemudian 3 nih ya, nomor 3 apa deh? Oculomotorius untuk apa? Penggerak bola mata ya. Terus ini apa nih? Ini apa nih? 4 ya, benar ya. Apa deh? Ini termasuk juga ini. 3, 4, 6 untuk penggerak bola mata ya. Jadi 3, 4, 6 untuk penggerak bola mata. Kita punya preparatnya bagus banget di anatomi ini, jadi kalian bisa lihat bentuknya hampir mirip seperti ini ya. Mirip banget seperti ini. Ini kelihatan ini tempat keluarnya. Kemudian ini yang gede banget ini apa ini? Trigeminus. Fungsinya untuk apa? Trigeminus untuk apa?
otot-otot penggerak ini ya, rahang tadi seperti yang disampaikan siapa namamu? Talia. 7. Sekarang mana yang 7? Nervus 7. Nih urut ya, nervus 7. 7 untuk apa deh? Kamu. Nervus 7 facialis untuk. Jadi dia untuk penggerak otot-otot ini ya. Jadi facial expression untuk menggerak otot-otot ini. Kemudian dia juga tadi sudah sempat kita bahas, dia ada untuk pengecapan juga, taste. Kemudian dia juga nanti ada untuk sekresi kelenjar-kelenjar ya, beberapa kelenjar untuk pencernaan. Kemudian 8 vestibulocochlearis ya untuk hearing dan balance. Kemudian 9 glossopharyngeus. Dek yang di pojok kamu, glossopharyngeus apa dek? Mengecap tadi sudah kita bahas seperti kamu stereo. Yang lain untuk oke, otot-otot di faring. Ada lagi yang lain? Untuk kelenjar juga ada ya, dia granula palpis. Kemudian ini 10. Nah ini saya kasih. Ini apa ini? Tadi ada yang khusus ini. 10 untuk apa ini? Apa dek? Inervasi laring, faring. Ya, apa? Inervasi? Laring. Faring. Esofagus. Terus? Yang penting banget, kenapa? Esofagus. Parasimpatis. Jadi yang penting dari nerve vagus ini dia adalah pensuplai parasimpatetic flow atau rangsangan parasimpatis ya. Jadi yang paling besar itu dari nerve vagus ini ya, banyak sekali dipakai untuk fungsi parasimpatis. Kemudian kalau yang lainnya, oke, 11 untuk apa? 11 sama dek? 11 sama apa? Ya, tinggal nyontek gak mau ngomong. 11 apa? Otot? Ibu ketawa atau tinggal dibaca loh. Oke, ada. Oh, siapa yang tahu otot 11? Oh, otot 11. Loh, ini udah dikasih izin loh ya. Apa deh? Ya? Sudah? Oke, jadi yang otot yang di leher, trapezius, sternocleidomastoideus. Nah kan, 12 penggerak lidah. Nah, satu lagi yang pengen saya garis bawah ini, kalau semua nervus cranialis itu kan dia menginervasi daerah kepala dan leher ya, kecuali ini tadi vagus ya. Jadi vagus itu karena dia punya fungsi untuk rangsangan parasimpatis yang masuk ke banyak sekali organ-organ viscera ya, intraabdominal, intratorakal, maka dia itu menjadi nervus cranialis yang meninggalkan kepala dan leher masuk sampai ke dalam organ-organ viscera ya. Kemudian ini nervus 4 yang keluarnya satu-satunya nervus cranialis yang keluar dari bagian dorsal dari otak ya, di bawah colliculus inferior. Kemudian tidak ada yang spesifik dari sini kecuali mungkin kalau diperhatikan ya, otot saraf-saraf yang dia keluarnya itu cenderung di tengah dekat dengan midline, itu dia cenderung motorik fungsinya ya. Misalkan ini di sini, ini nervus 3, ini dia motorik kan. Kemudian juga nervus 6 motorik, nervus 4 tadi juga di tengah ya, motorik. Kemudian apalagi nervus 12 dia juga cenderung ke tengah. Tapi kalau dia makin ke lateral itu dia ada yang pure sensorik, ada yang dia mix motorik dan sensorik ya. Itu ada kaitannya dengan embryologisnya dulu. Ini nggak akan saya ulang lagi karena tadi sudah kita bahas ya. Nah, ini beberapa rangkuman dari fungsi sistem saraf ya. Jadi ada kalau nomor 1 nervus 1 berarti dia sifatnya
visceral afferent. Tapi ada yang satu ini juga ada yang dia bilang spesial seperti itu. Boleh dua-duanya ya. Kemudian bisa dilihat lagi nanti baca sendiri ya, karena sudah saya jelaskan bagaimana kita mengidentifikasi dan memberi nama dari fungsi dari tiap sarafnya tadi ya. Misalnya ini 11, nervus 11 ya. Dia akan menginervasi musculus sternocleidomastoideus dan trapezius. Tapi kenapa dia spesial, visceral, dan afferent? Karena dia derivat dari arcus brachialis. Jadi dia originnya, organnya khusus, kemudian dia juga dianggap organnya yang dari viscera, bukan somatik ya. Oke, ini rangkuman dari yang kita bicarakan tadi untuk fungsi-fungsinya. Kemudian ini banyak sekali, kalau nanti mau membaca secara lebih rinci komponen fungsi, dia saraf apa yang punya fungsi tersebut. Kemudian kalau pengen tahu badan selnya apa, ganglionnya apa, jadi mungkin yang perlu penekanan sekali lagi ya. Kalau dia itu adalah afferent atau sensory, oke, dia akan membawa rangsang dari perifer ke pusat. Berarti di sini ada reseptor sensori. Seadanya aja lah. Jadi dari kalau sensoris atau afferent berarti di sini kan ada reseptor sensoris yang akan dibawa oleh sel saraf. Kalau gambar harus benar ya. Ini, begini. Kemudian di sini ada badan sel yang pertama. Reseptor sensoris ya, di situ diterima di bawah aksonnya, kemudian di sini ada badan selnya, dia akan sinaps. Kasih ya deh, kamu siapa deh? Rizky. Oke Rizky, saya ingatkan namamu. Diingat-ingat aja nggak apa-apa. Oke, reseptor. Di sini dibawa sensasi, misalnya sakit atau misalnya apa ya, whatever lah. Pokoknya ini sensasi mungkin penglihatan atau raba, oke lah raba misalnya ya. Diterima kemudian dibawa oleh aksonnya, saraf sarafnya. Kemudian di sini dia akan badan selnya berhenti di situ. Pada suatu ganglion ya, sinaps berarti dia badan selnya ketemu dengan akson dari saraf selanjutnya ya. Ini badan sel yang pertamanya di sini, kemudian dia akan naik ke sini ke gambarnya jelek banget. Pokoknya intinya dia somewhere di sistem saraf pusat ya. Nanti di sini ketemulah ke nukleus atau badan sel saraf kedua yang menerima rangsang sensoris tersebut. Contohnya ada sih di depan tadi kalau mau lihat ya, misalkan banyak banget tapi motorik ya. Oke. Saat ini ya, jadi dia ada ganglion
base dari sini, kemudian dia akan bersinaps ke ganglion opticum. Ada juga dari sini nanti dia akan sinaps di terus ke atas sampai akhirnya dia akan menuju di sini di talamus ya. Nanti ini di situ jelas. Di sini talamus di VPN, ventromedial place of thalamus, lalu naik ke cortex gustatory ya. Jadi intinya ini sel badan sel yang pertama, ini badan sel yang kedua. Kalau yang motorik berarti dia kan perintahnya dari atas ya, dari sini. Misalnya tadi nucleus salivatorius superior ya, di sini. Jadi dari sini dia akan memberikan aksonnya di sini, lalu dia akan sinaps dengan, jadi ini sinapsnya dia di ganglion apa tadi misalnya yang ke glandula submandibularis dan glandula sublingualis. Apa namanya tadi? Ganglion, lupa semua. Di sini ya. Lalu barulah ini nanti dia ke glandulanya. Berarti ini badan sel yang pertama, which is this one ya. Badan sel yang pertama, kemudian aksonnya di sini sinaps di ganglion yang dituju, kemudian dari situ dia akan ada serabut saraf lagi yang menuju ini jadi sel badan yang kedua ya. Itu kayak gitu. Nah, detailnya apa bisa dilihat di, kalau mau membaca lebih detail lagi ya di sini ya. Misalnya ya, oke. Ini misalkan contoh aja ya yang tadi general misal apparent. Ini ya, ganglion submandibularis ke glandula submandibularis dan sublingualis. Intinya itu ya. Kalau mau dilihat lagi lebih detail, banyak ini sudah saya kasih arah rangsangannya per fungsi, tiap fungsi. Jadi nanti bisa dibaca sendiri di situ. Oh, kalau nervus 3 dia nukleusnya asalnya dari mana, serabutnya nanti dia akan sinaps di mana, terus menuju ke mana, itu ada ya. Bisa dibaca sendiri nanti. Kemudian yang kedua, karena kita harus membahas tentang juga nervus spinalis ya. Jadi komponen sistem saraf perifer yang pertama adalah saraf cranialis, sudah kita bahas, nanti bisa dipelajari detailnya sendiri. Kemudian komponen yang kedua adalah saraf-saraf yang keluar dari medula spinalis yang kita sebut dengan nervi spinalis. Ada berapa, Dek? 31 pasang. 1 cervical ada berapa pasang? 8. Kemudian torakal ada berapa pasang? 12. Kemudian lumbar 5. Kemudian sakral ada 5 dan koksial ada 1 ya. Jadi dia akan keluar dari kornu anterior dan juga kornu posterior di tiap medula spinalisnya. Di tiap level itu nanti akan keluar serabut-serabut saraf. Kalau dia keluarnya dari kornu anterior berarti dia yang serabut motorik. Kemudian kalau dia keluarnya dari yang posterior dia yang sensori. Nanti dia akan bentuk ramus-ramus ya. Kalau di belakang ya ramus anterior, kalau di depan ya berarti ya ramus anterior. Kemudian nanti dia akan menuju menyatu ya. Jadi ramus anterior dan posterior itu nanti akan menyatu membentuk ini nervus spinalis ya. Ya ini
bagian belakang, jadi di punggung ya, di otot-otot yang di belakang, bagian belakang. Kemudian yang di depan, ini kan dia lebih besar ya. Ini nanti akan menuju ke semua otot-otot dan yang dari nuke, dari leher ya, sampai ke PD, sampai ke kaki. Jadi kalau yang di kepala dan leher, sebagian leher, tadi kan ada yang dari nervus cranialis ya. Sisanya mulai dari sebagian leher sampai ke bawah ya, ekstremitas superior, inferior, truncusnya itu badan kita itu dari nervi spinalis. Yang cabang yang ini ya, yang bagian depan ini, yang percabangan ini ke semuanya. Kalau yang cabang kecil ini dia yang ke bagian belakang daerah punggung. Nah, kalau kita lihat ini mungkin nanti Pak Nanang yang akan lebih lanjut menjelaskan ya. Di medula spinalis itu ada yang namanya pelebaran atau medula spinalisnya itu dia lebih kayak membesar di dua titik yang disebut dengan ini. Intumescentia cervicalis dan lumbosacralis. Jadi di daerah cervical dan daerah lumbosacral ini di sini dia lebih banyak lagi badan-badan selnya, karena di situ dia perlu banyak inervasi untuk ekstremitas superior dan ekstremitas inferior ya. Nah, kalau kita perhatikan ini tadi sensasi yang di muka tadi kan sudah kita bahas ya. Yang di sini kebanyakan dari nervus trigeminus, nervus 5 sensasinya. Kalau yang mulai dari sini ke bawah itu dia di tanggung jawabnya dari nervi spinalis. Jadi di sini ada istilah yang kita sebut dengan dermatom, yang merupakan daerah-daerah atau regio-regio di kulit ini yang diinervasi oleh saraf sensorik dari suatu segmen atau level dari medula spinalis ya. Tergantung nanti dia di mana. Ada beberapa kayak patokan ya. Misalnya, oh kalau di daerah papilla mami itu berarti dia dari segmen sekitar kayak segmen torakal 4. Kalau dia di daerah inguinal berarti dia sekitar lumbal 1 ya. Jadi ada satu, kalau dia di clavicula ya, clavicula daerah sini berarti dia sekitar C5. Jadi itu bisa dijadikan semacam acuan. Kalau misalkan alhamdulillah kalau ada yang mungkin kecelakaan kemudian diperiksa di sini daerah sekitar umbilikus, kemudian atau mungkin di papilla mami diperiksa, kan mungkin di sekitar sudah diajari ya sensasinya, perabannya, tekan, nyerinya, kok enggak ini, oh mungkin dia segmen medula spinalis yang terkena itu yang di sini ya. Mungkin kalau dia di papilla mami berarti mungkin dia kena yang segmen torakalnya, torakal 4 sekitar situ. Kalau umbilikus berarti dia sekitar torakal 10 gitu ya. Jadi kalau diperiksa pakai, dan belum sih yang di sekitar saya nggak ngerti, tapi nanti diajari juga kalau pemeriksaan gitu ya. Jadi ada satu yang satu hal lagi yang penting yang untuk nervi spinalis, jadi kalau vertebra cervical itu ada berapa ya? Vertebra cervical ada berapa ya? Ada berapa dek vertebra cervical? Vertebranya berapa? 7 atau 8 sih? 7 atau 8? 8. Siapa yang 8? Siapa yang 7? Kamu 7? Iya, kamu? 7. Itu 7 lagi ada nggak? Terus kalau nervi spinalis yang daerah cervical ada berapa? Ada 8. Berarti kan nggak cocok nih ya. Jadi kalau yang dia ini yang nggak baca ini C1 ya.
1. Ini vertebranya kok bagus banget. Jadi nervi spinalis yang cervicalis ya, cervicalis yang 1 itu dari apa namanya, dari medula spinalis itu dia keluarnya di atas cervicalis 1 ya. Ini C1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, cervicalis 1. Jadi dia ini nervi spinalis yang pertama, dia di atas, keluarnya dari atas. Yang kedua ini C2. Yang ketiga ini C3. Oh sorry, 2. Oke, oh iya betul. Ini C4. Jadi kalau di sini kita perhatikan, kalau yang di torak nanti ini torak 1, keluar nervusnya. Ini juga torakal 1, tepat di bawah vertebra torakal 1. Tapi karena di sini cervicalnya itu vertebranya 7, sementara sarafnya ada 8. Yang 1 itu dia naiknya dari atas, yang lainnya yang kedua di bawah dari cervical 1, yang ketiga turunnya di bawah cervical 2, yang keempat di bawah cervical 3. Jadi kayak dia tidak sesuai dengan level vertebranya, khusus untuk yang di cervical ya, karena ini tadi. Tapi kalau dia mulai dari torakal ke bawah, misalkan torakal 1, berarti dia juga keluarnya dari di bawah dari vertebra torakal 1, segmen di torakal 1. Oke, itu. Kemudian ada lagi yang penting yang harus kita perhatikan di medula spinalis itu nanti ada ya, cornu anterior, ini cornu posterior ya. Ada lagi cornu intermedio lateralis yang merupakan tempat keluarnya saraf-saraf apa deh? Tadi yang otonom, simpatis atau parasimpatis? Jam berapa sekarang? Jangan-jangan sudah mau habis. 23, 7 menit. Ada banyak yang belum tersampaikan sih, tapi mudah-mudahan nanti bisa baca sendiri ya. Jadi kita masuk ke sistem saraf otonom ya. Nah, kalau misalkan otot-otot yang skeletal dan sebagainya, yang somatik, itu dia kan kita sadari ya. Yang tidak kita sadari kan sistem saraf otonom. Nah, dia sebenarnya juga sifatnya motorik, tapi mengontrol otot polos ya, bukan otot skelet tapi otot polos, kemudian otot jantung dan kelenjar. Dan sifatnya bersifat general visceral efferent. Ada pembagiannya tadi simpatis dan parasimpatis. Simpatis itu intinya dia kalau kita butuh siap siaga, fight and flight, kita harus ready, punya banyak energi. Kalau parasimpatis kebalikannya ya. Jadi ada satu hal lagi yang penting yang harus kita perhatikan. Kalau dia itu adalah sistem sarafnya itu dia somatik, maka dia dari sini ini dari sel bodinya. Dari sel bodinya ini dia banyak akson panjang ya, nggak bisa lihat di situ. Nanti dia langsung ke efektornya, tidak ada sinapsan ya. Jadi cuma satu serabut saraf. Ini langsung ke sini. Oh sorry. Ini alpha motor neuron fiber. Alpha motor neuron. Jadi langsung di sini nanti dia keluar apa namanya, asetilkolin sebagai neurotransmitternya. Tapi kalau dia sistem saraf otonom itu dia terdiri dari 2. Simpatis. Ini diperhatikan. Jadi dia biasanya serabutnya itu ini sel badan selnya di sini pendek, kemudian dia akan bersinaps di sini, kemudian dia panjang, baru ke organ.
adalah serabut preganglioner, kemudian yang di sini yang postganglioner. Karena kan di sini dia akan ketemu dengan suatu ganglion ya yang tempat dia akan bersinaps. Jadi dia preganglioner, postganglioner. Itu kalau dia simpatis. Preganglionnya pendek, postganglionnya panjang. Di sini dia mengeluarkan asetilkolin, di sini dia mengeluarkan norepinefrin. Kalau dia parasimpatis, maka dia akan sebaliknya. Badan sel sarafnya di sini, serabut preganglionernya panjang. Nanti dia akan bersinaps di suatu ganglion sini, lalu di sini ke efektornya. Jadi preganglionernya panjang, postganglionernya pendek. Sama di preganglionernya di sini sinapsnya dia keluar serabut preganglionernya sama-sama akan mengeluarkan asetilkolin. Kalau parasimpatis di sini dia juga akan keluar asetilkolin. Jadi kolinergik. Tapi kalau simpatis dia kolinergik, di sini adrenergik ya. Ada, walaupun ada nanti pengecualian yang dikeluarkan bukan norepinefrin tapi asetilkolin, yaitu di kelenjar yang untuk keringat ya. Oke. Jadi intinya kalau serabut simpatis parasimpatis dia ada dua serabut ya. Kalau yang parasimpatis ini dia panjang banget, baru nanti dia ketemu dengan postganglionernya. Bisa dia itu di dekat organ efektornya, bisa dia di permukaannya, bahkan di dalamnya juga bisa ya. Kemudian sekarang kalau yang simpatis, ini saya hapus ya. Kalau yang simpatis dia itu lumbar, sakral, koksidial ya. Kalau dia simpatis, dia keluar dari mana deh? Serabutnya torakolumbal ya. Jadi ini torakolumbal, torak kemudian lumbal sekitar 1-2 ya. Ini untuk simpatis. Kemudian yang parasimpatis dia dari kraniosakral ya. Jadi dari sini kraniosakral 2-4 dan juga ada dari sini saraf kranialis. Saraf kranialis yang mana ini? Yang dia punya fungsi parasimpatis. Terus 7, 9, 10. Jadi dari situ akan keluar saraf-saraf parasimpatis yang menginervasi berbagai organ. Oke, intinya gini. Jadi dari sini ini nanti akan ada dari saraf 3, dia akan ada ke mata ya, ada yang ke mata untuk dia mengatur pupil kita. Kalau kita misalkan dalam keadaan stres ya, simpatisnya terpacu, apa sih yang perlu kita lakukan kalau kita itu harus bertahan, harus fight and flight. Kita pengen bisa melihat lebih luas, lebih jauh supaya kita bisa mempersiapkan action kan ya. Jadi di situ maknanya akan lebih lebar pupilnya, kita bisa melihat lebih jauh ya, far vision. Makanya di situ perlu dibuat dilatasi pupil. Kemudian apa lagi? Jantungnya harus lebih dipacu, harus kontraksinya diperkuat karena kita butuh energi yang banyak ya. Butuh energi yang banyak, untuk darah yang di sirkulasi itu harus lebih banyak.
maju lebih kuat lagi, harus lebih banyak lagi darah yang dipompa. Kemudian apa lagi? Bronkusnya dia harus diperlebar, airway-nya harus diperlebar kan? Harus dia bisa lebih banyak oksigen yang masuk, makanya dia airway-nya harus diperluas. Lalu apa lagi? Di sini kulit, kemudian di permukaan tubuh, pembuluh darah yang di permukaan tubuh. Kita kan nggak butuh energi banyak untuk di kulit, makanya dia akan terjadi vasokonstriksi. Ya nggak butuh kita itu banyak-banyak darah disuplai ke situ, karena darahnya harus difokuskan untuk ke organ-organ vital yang penting untuk survival, untuk fight and flight. Makanya di situ kalau simpatis pasti di sini vasokonstriksi dari pembuluh darah yang di kulit, karena dia semuanya akan difokuskan untuk organ yang penting. Lalu apa lagi? Kalau kita lagi misalkan ada anjing yang gede banget yang apa itu yang mau ngejar-ngejar kita, mikir pencernaan nggak? Enggak kan? Makanya dia di sisi pencernaannya dia akan sementara tidak difungsikan dengan maksimal, termasuk peristaltiknya, sekresi kelenjarnya dan sebagainya ya, termasuk defekasinya itu nggak akan diutamakan. Pencernaan, digesti pada saat kondisi fight nggak penting, maka sekresinya dikurangi, peristaltiknya juga dikurangi. Fokusnya adalah untuk fight and flight ya. Di sini kuliahnya siapa ya? Oh, skill set. Oke, kalau begitu saya tidak ingin menghabiskan waktu banyak untuk ini. Saya bikin ringkasan dari fungsi-fungsi saraf kranialis kaitannya dengan sistem otonom. Nanti bisa dibaca, kalau misalkan ada pertanyaan atau apa yang kurang jelas bisa kontak saya. Oke? Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun mungkin ada yang sudah didengar, tetapi tidak tidak ada yang sia-sia. Karena kalau saya kembali lagi ke ilmu saya di bidang neuroscience ya, semakin sudah baca, kemudian sudah mendengar dari askesia, mendengar lagi dari kuliah, apalagi mau menyampaikan, menjelaskan, itu akan semakin mengkonsolidasi memorinya ya. Jadi nggak apa-apa, berarti kan di sini itu nyaman ya. Perkuliahan itu membuat nyaman.